Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan kami, yaitu adalah Dani Aryo Official. Ya, sahabat, saya akan memberikan pengetahuan sedikit tentang tata cara touring atau tata cara konvoy atau yang disebut biasa safety riding. Yuk, ikutin terus, jangan lupa like dan subscribe. Semua dalam aturan safety rating itu baik motor besar maupun motor kecil itu semua sama, karena kita juga sama-sama di jalan dan kita juga harus bisa menghormati pengendara lainnya. Baik, kita langsung aja pada materi pertama. Mungkin banyak yang nggak tahu ya guys tentang bagaimana safety rating itu. Coba lihat gambar ini. Ini adalah formasi zigzag yang dimana ketika kita melakukan kecepatan di atas 40 itu kita harus melakukan formasi zigzag. Tujuannya apa formasi zigzag itu? Supaya ketika depan kita melakukan pengereman dadaan, kita tidak akan nyundul depannya, tapi kita masih ada space untuk menghindar. Beda halnya kalau kecepatan di bawah 40, kita baris kayak ular pun nggak masalah, karena memang kecepatan itu lambat. Jangan lupa ya guys, safety rating itu kelengkapan motor harus lengkap. Lampu depan, lampu rem, rating pun harus nyala. Tahu nggak guys, kenapa saya mempersilahkan teman kami untuk masuk lebih awal? Karena tujuannya supaya saya tuh memblok kendaraan yang ada di belakang saya. Kalau saya masuk, justru malah kasihan teman saya yang ada di kanan ini. Dia nanti akan kesusul kendaraan-kendaraan yang ada di belakang saya dan dia malah akan kesusahan untuk masuk. Makanya sementara ini saya blok dulu dan saya persilahkan teman-teman kami masuk. Safety rating itu bukan hanya kelengkapan motor juga ya guys, tapi kelengkapan surat-surat juga harus penting. Salah satunya adalah kelengkapan surat izin mengemudi maupun STNK. Di dalam safety rating ada larangan untuk mendahului kendaraan lain. Yang pertama adalah jembatan dan yang kedua adalah tikungan. Yang ketiga adalah jalan menurun. Yang terakhir adalah marka jalan yang tidak putus. Kalian tahu nggak, dalam ilmu berkendara, kenapa ketika beloknya ke kiri, semua harus mengambil ke kiri? Dikarenakan kalau kita mengambil kanan, itu ketika kita melakukan kesalahan atau out, kita akan langsung berhadapan dengan lawan arus. Makanya dihimbau untuk semua, ketika beloknya ke kiri, sebisa mungkin kita juga mepet ke kiri semua. Supaya kalau ternyata kita melakukan kesalahan dan belandang, itu masih ada space yang lain. Ini adalah salah satu tata cara dalam safety riding. Karena ini jalannya ruasnya terlalu besar, maka bisa dijadikan 3 soft kayak gini. Tapi bukan berarti terus kita dekat-dekatan ya. Ini masih ada jaga jarak. Yang tujuannya apa? Yang ketika kita di depan melakukan pengereman dadaan, kita masih ada space untuk berhenti juga dan tidak nyundul. Nah, ini salah satu hal yang terpenting dalam aturan touring. Ketika kita melihat lubang di depan, sebisa mungkin kita itu memberikan tanda kaki bahwasanya adalah di depan ada lubang. Tujuannya apa? Supaya yang di belakang itu bisa tahu, oh ternyata di depan kita tuh ada lubang. Dan kita yang di belakang bisa menghindar dan selamat meneruskan perjalanan. Nah, posisi inilah yang paling dilarang untuk melakukan pendahuluan terhadap kendaraan lain. Ketika kita langsung mendahuluin, itu dilarang karena apa? Karena di depan kita tuh blind spot. Kita tidak akan pernah melihat depan kita ketika di tikungan seperti ini. Ini adalah tikungan ke kanan. Begitu juga dengan tikungan yang ke kiri. Kita juga tidak akan pernah melihat
kendaraan di depan kita tuh apakah ada yang melaju di depan kita atau tidak ketika kita melakukan tikungan ke kiri. Satu-satunya jalan bagaimana? Ya menunggu sampai jalan itu benar-benar lurus dan kita bisa lihat baru kita nyelip. Dalam aturan safety riding, kita tuh tidak boleh memblokir jalan seperti ini. Nggak boleh. Karena yang memperbolehkan memblokir jalan atau menghentikan kendaraan lain hanya patwal dari kepolisian. Ya,